Mas, mau rakit PC gaming? Iya, ada yang bisa dibantu? Ya mas, ada yang bisa dibantu. Mau rakit PC mas, PC gaming. Cuman aku pengennya pakai i7. Oh, ya nggak apa sih. i7 bagus kayaknya. Cuman mau pakai apa? Ada rakitannya apa enggak? Kemarin kan aku lihat di internet, itu dia i7 PC gaming dan itu mulus banget. Iya mas, kalau i7 itu ya bagus sih. Ada ini nggak? Sampai ada speknya nggak mas? Spek yang diinginkan? Ada kok mas, ini aku lihat di internet. Oh iya ini sih, permisi ya mas ya, tak pinjem HP-nya. Pakai Intel Core i7 generasi 3 ini mas. Loh iya, kemarin dia itu tes game itu lancar di internet saya lihat. Ya ini nggak apa-apa sih, lancar sih mas. Tapi sampean kira-kira mau upgrade apa enggak? Ini harganya ya mas, ini sekitaran 13 juta pas. Kalau mau nambah dikit aja, itu pakai i3 tapi mas. Tapi generasi 10 yang paling baru. Itu kenanya cuma nambah 500.000. Speknya sama yang lain, tapi cuma prosesornya itu beda. Lebih bagus ya mas. Gimana? Loh, tapi aku maunya i7 mas, soalnya i7 itu bagus. Iya mas, bagus. Cuman ya namanya Intel itu ada perbedaan generasi mas. Kayak yang paling baru itu sekarang ada 11 malah mas. Ini pakai yang 10 aja itu udah bagus. Generasi ke-10 sama generasi 3 bedanya 7 generasi mas. Jauh. Nah kira-kira sampean tertarik nggak mas? Ini meskipun i3 tapi dia ini di atasnya i7 mas. Loh, tetap aja aku maunya i7. Iya, tapi ini cuman ngasih saran sih mas. Sampean kan yang beli juga nanti yang nikmati. Cuman jangan komplain kalau misalkan nanti di kedepannya main game kok performanya nggak bagus-bagus amat, dalam artian kayak gimana gitu loh mas. Jadi ini tak kasih tahu di awal. Sampean bener-bener mau i7 ya mas. Tapi generasi lama loh ini mas, generasi 3 loh mas. Loh, tapi aku maunya i7 loh mas. Kalau mau mas, ada i7 tapi yang generasi ke-10 itu bagus ya. Cuman harganya mahal mas. Berkali-kali lipatnya dari yang ini mas. Ya apa? Sampean tertarik nggak? Walah mas, kok mahal? Umpah tuh i7 nya kok. Iya mas, cuman ya ikut tadi itu loh mas, bedanya itu generasinya itu loh mas. Generasi itu beda performa loh mas. Tapi jadi koncoku i7 iku apik mas. Loh tapi beda generasi itu beda performa loh mas. Pokoknya i7. Loh, tapi pokoknya i7. Beda generasi. Pokoknya i7. Tapi, Mas. Pokoknya i7. Loh, siapa? Pokoknya i7. Tapi, Mas. Pokoknya i7. Mas. Pokoknya i7. Pokoknya i7. Hai and welcome back to 190 Solution bersama saya Bayu. Dan kembali lagi di Hashtag Bahas Teknologi. Ini sedikit spesial karena yang kita bahas adalah satu tema, yaitu adalah prosesor. Prosesornya adalah Intel. Tadi kalau kalian sudah tonton di awal-awal ya ada sedikit sketsa-sketsa kecil-kecilan gitu ya. Itu adalah mengenai perdebatan Intel i3 atau i7 meskipun beda generasi ya. Di situ kasusnya beda generasi. Nah, itu yang akan kita bahas, generasi pada Intel. Apa yang menjadi pembeda? Apakah Intel i3 dengan i7 itu harus selalu menang i7? Dan i3 selalu kalah dari i5 maupun i7 maupun i9. Kita kali ini akan ulik sedikit dalam mengenai hal tersebut. Di sini kita menggunakan dua rakitan untuk pembanding ya. Yang pertama kita menggunakan Intel i3 yang generasi ke-10 yaitu 10105F. Kemudian yang i7 kita pakai i7 generasi 3 yaitu i7 3770 ya. Ini sebuah generasi yang bedanya jauh ya. Jauh banget. Sebetulnya apa sih generasi ya? Generasinya itu adalah gimana? Ibaratnya kayak pembuatannya. Yang pasti lebih awal itu angkanya lebih kecil. Otomatis generasi ketiga itu adalah generasi yang cukup tua. Sedangkan generasi ke-10 itu adalah generasi yang terbaru. Tapi apakah beda generasi kalau misalkan 9 dengan 10 itu menjadi pembeda yang cukup jauh? Nah itu enggak. Jadi untuk contoh mudahnya itu misalkan kita pakai i3 yang generasi ke-10 dengan i7 yang generasi ke-9. Lebih bagus mana? Kalau di sini jawabannya adalah i7 generasi ke-9. Jadi ibaratnya ya, gampangannya itu kayak pembedanya itu satu step aja sih. Kalau misalkan i7 ke i3 generasinya cuma beda satu ya masih di i7. Kalau misalkan i5 pun juga sama seperti itulah. Seperti itu contohnya menurun atau menaik. Seperti itu aja sih, gampangannya seperti itu. Ini tuh sebetulnya ya, ini menjadi curhatan dari teman-teman sales atau yang jualan nih di dunia rakit PC atau rakit-rakit komputer ya.
Ini sebenarnya kasus lama di mana banyak banget orang tuh selalu bilang, "Mas, saya mau ngerakit PC pakai i7 atau i5." Kemudian setelah kita listkan bla 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 bla, harganya cukup tinggi dan terkejut. Hingga akhirnya dia bilang, "Loh Mas, ini kok i7 yang ini lebih murah ya? Pakai yang ini aja." Sedangkan itu generasi lama. Akhirnya diarahkan untuk kalau misalkan pakai i3 yang generasi terbaru nih gimana, atau i5 generasi terbaru ini lebih tinggi, lebih bagus daripada i7 yang kamu pilih gitu. Selalu jawabannya kayak Pokoknya i7. itu tuh sedikit keluh kesah gitu ya dari kita yang ngerakitin, kita yang menjualkan ke customer, dan cukup meresahkan gitu ya. Kali ini kita akan mengedukasi nih buat teman-teman misalkan nih, atau punya teman-temannya lagi yang dia tuh mau ngerakit PC tapi masih nggak paham apa itu generasi di Intel. Nah, coba suruh tonton video ini, di-share ya, supaya mereka itu bisa tahu, bisa paham gitu loh, kalau generasi di Intel itu cukup berpengaruh pada performa prosesor. Untuk pengujian kita kali ini, kita menggunakan dua PC yang sama, speknya itu sama, cuman beda prosesor. Jadi speknya itu motherboardnya pakai H61 dari Isonic, terus ada VGA-nya juga, kita pakai VGA 1660 dari Gigabyte, terus RAM-nya juga sama, kita pakai 2x8 GB dari Kingston, terus penyimpanan juga sama, SSD dari S-Power 128 GB, kemudian power supply juga sama 550 watt yang 80 plus, dan casingnya juga sama Nimitz TR yang 1100, sama-sama hitam. Dah tuh sama semua nggak? Cuman bedanya di prosesor ya. Untuk harganya sendiri, itu perbedaannya itu juga nggak jauh-jauh amat gitu loh. Bedanya 500.000. Kalau yang di generasi lama, i7 yang generasi 3, itu kena harga 13 juta. Pas. Kalau yang i3 generasi 10, itu kena 13.500.000 rupiah. Jadi kan cuma beda 500.000 nih. Tapi performanya itu udah beda jauh. Seperti itu. Kita akan coba bandingkan ya. Kita langsung bandingkan aja. Kita ada pengujian di game dan juga di Cinebench. Untuk skornya aja itu udah beda gitu loh. Untuk skor dan performanya sendiri itu udah beda. Kita akan langsung masuk ya ke pengujian Cinebench. Yang pertama kita pakai yang i7 dulu, yang generasi ketiga. Nah, kalau di Cinebench, kita pakai Cinebench-nya yang R23. Untuk pengujiannya sendiri, itu kita pakai rendering yang multi-core. Untuk skornya sendiri, yang di generasi ketiga i7, itu mendapatkan 2.947 poin. Nah, kalau kita lihat nih, di generasi ke-10, pakai i3 ya, 10105F tadi, itu dapat skornya 4.896 poin. Di situ itu sudah terlihat ya, untuk performa dari renderingnya sendiri, itu udah jauh gitu loh, hampir 2000-an perbedaannya. Nggak sampai situ aja, kita juga cobain di game. Ini kita cobainnya di game AAA ya. Kita coba yang pertama di Shadow of Tomb Raider. Untuk pengujiannya kita pakai resolusi 1080 pixel dan juga presetnya kita pakai yang di highest atau di ultranya. Untuk yang pertama nih, di i7 generasi ketiga, itu untuk average FPS-nya itu 63 FPS, sedangkan di generasi ke-10 i3 itu dapat average-nya 71 FPS. Tuh ya, itu yang pertama di Shadow of Tomb Raider, sama-sama highest, sama-sama 1080, itu perbedaannya sudah cukup terlihat begitu. Nah, untuk pengujian berikutnya kita pakai game Horizon Zero Dawn. Di sini kita pakai preset yang sama, yaitu Ultra, dengan resolusi yang sama juga, yaitu 1080 pixel. Untuk performanya kita langsung mainkan ya, kita nggak ngebenchmark, kita langsung mainkan. Untuk generasi ketiga itu mendapatkan 35 hingga 40-an FPS kisarannya. Sedangkan di generasi ke-10 itu mendapatkan 40 hingga 45 FPS. Itu untuk pengujiannya kita kurang lebih pakai di lokasi yang sama. Kita pakai di momen yang sama kurang lebih, di awal-awal, itu di awal-awal game itu semua sama, dan hasilnya ya memang perbedaannya yang mulai 5-10 FPS itu sudah kerasa. Nggak sampai situ, yang terakhir kita langsung cobain di Cyberpunk 2077. Untuk resolusi sama, kita pakai 1080 pixel dengan presetnya kita pakai yang high. Pengujiannya langsung di game, masih di prolog. Itu untuk yang generasi ketiga dapatnya di 32 hingga 48 FPS ya, kurang lebih ya rata-ratanya 38an FPS itu kalau kita main. Nah, yang di generasi ke-10 itu mendapatkan 45 hingga 52 FPS. Itu perbedaan yang kerasa lah ya, itu kerasa banget perbedaannya. Jadi dari situ aja itu sudah gimana ya, kayak kerasa bahwa
generasi pada Intel itu juga mempengaruhi. Nggak cuman masalah i3, i5, i7 atau semacamnya, itu sudah kalian perlu pahami. Jadi hasilnya apa? Yang i7 generasi ketiga ini jelas kalah telak melawan i3 generasi ke-10. Nah, jadi gimana nih buat teman-teman, udah paham atau belum nih mengenai generasi pada Intel? Nggak melulu bahwa i3 itu kalah dengan i5, nggak melulu i3 kalah dengan i7, dan seterusnya. Jadi pahami mengenai generasi itu sendiri. Generasi itu, apakah generasinya ini generasi terbaru atau generasi terlama? Kalian untuk memahaminya itu cukup baca serial angka yang ada pada prosesor tersebut. Seperti i7 ini generasi ketiga, 3770. Nah, tiganya itu adalah generasinya. Begitu juga dengan seterusnya. Intel generasi 10 berarti pakai 10105 atau 10100 atau semacamnya dan seterusnya. Begitupun juga 11 dan mungkin naik-naik terus seperti itu. Jadi cukup itu ya yang untuk kalian pahami, itu perlu banget ya. Supaya kalian nggak salah, supaya kalian nanti kayak mau ngerakit itu nggak bingung. Apakah Intel generasi 3, i7, atau mungkin generasi 5 atau generasi yang bawah-bawah itu lebih bagus daripada yang ditawarkan yaitu i3 generasi ke-10 atau i5 generasi ke-10. Di sini adalah jawabannya ya. Video ini adalah jawabannya. Dan buat kalian yang punya temen ngeyel kayak gitu, tolong dikasih tahu, di-share, suruh tonton video ini supaya paham mengenai apa itu generasi pada Intel ya. Oke, sepertinya cukup sampai situ aja untuk hashtag kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe channel ini. Bunyikan juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kalau misalkan kalian mau konsultasi, mau upgrade PC atau apapun itu, kalian bisa langsung kunjungi link atau hubungi nomor WhatsApp yang tersedia di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, saya Bayu pamit undur diri and peace out.